Hai hai hai, selamat pagi, selamat siang, sore, atau bahkan malam bagi para pemirsa yang sedang menonton talk show kita ini. Selamat datang di talk show Neurologi. Jadi hari ini kita akan membahas dan memutar kembali jarum jam pada peristiwa yang telah terjadi 2 dekade lalu. Namun peristiwa ini memang sempat booming ya di media sosial, dan kita akan mengulik peristiwa dari berbagai sudut pandang dan dari para pakar hebat kami, yaitu ada Rizky Andini Natalia Hasibuan selaku pengamat politik, ada Mustika Nurbatini selaku sejarawan, dan Dea Risma Nurmala selaku praktisi pendidikan. Oke, mengulas kembali ya tentang 2 dekade lalu itu, bahwa peristiwa ini terjadi pada tahun 2003, yaitu peristiwa Perang Teluk Tiga. Ya, memang peristiwa ini sempat booming di media sosial. Namun, yang kita ketahui di media sosial itu kan hanyalah cover belaka aja ya. Kita akan melihat jawabannya dari Mustika Nurbatini. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Kak Marsha Viola. Di sini aku ingin menjelaskan, memang benar apa yang dikatakan oleh Kak Marsha ya. Memang Perang Teluk Ketiga ini memang ada sangkut pautnya dengan Perang Teluk sebelumnya. Di Perang Teluk pertama ini singkatnya ini adalah konflik yang berkaitan dengan antara Irak dengan Iran, di mana kita tahu sendiri sejarahnya memang Irak sama Iran ini punya hubungan yang nggak begitu baik, di mana kedua negara ini memang saling memperebutkan, gitu ya. Pertama mereka memperebutkan wilayah, namanya itu wilayah Kurdistan, yang memang digadang-gadang memiliki sumber daya alam minyak yang terbesar di sekitar wilayah tersebut. Kita tahu kan, Irak itu merupakan negara dengan SDA minyak terbesar ya. Kedua setelah Saudi Arabia pada saat itu. Makanya ya. Betul. Nah, kemudian juga kedua negara ini memperebutkan sungai, namanya itu Sungai Saf Arabia. Singkat cerita, akhirnya pada tahun 1980 terjadi gencatan senjata. Itu tepatnya dari 1980 sampai 1988. Akhirnya PBB ikut campur lah ke permasalahan mereka. Akhirnya udah deh, Irak maupun Iran akhirnya berbaikan dan akhirnya selesai. Perang Teluk I selesai sampai sana. 2 tahun berikutnya nih, Irak ini lagi terkena kemerosotan ekonomi yang disebabkan karena perang Teluk pertama tadi. Irak ini tuh punya utang gitu ya dari berbagai negara sampai 120 miliar USD pada saat itu. Dimana sepertiganya atau 40 miliar itu katanya uang pinjaman dari Saudi Arabia dan Kuwait. Irak minta agar dana 40 miliar itu dijadikan dana bantuan aja, jangan dijadiin hutang gitu. Nah, Saudi Arabia sama Kuwait yang nggak mau dong. Usaha itu mereka. Benar, dari Kuwait ya. Lebih tepatnya pada 1990 akhirnya si Irak ini menyatakan perang gitu ke si Kuwait gitu. Akhirnya 1990 itu Irak mengirimkan sekurang-kurangnya itu 100.000 tentara dengan 2.000 tank gitu ya ke Kuwait untuk menginvasi mereka. Mulai dari situlah Perang Teluk II itu dimulai gitu kan. Irak katanya itu FYI juga dia top tentaranya itu 5 terkuat di dunia pada kala itu. Perang Teluk kedua ini adalah misalnya tahun 1991, itu cuma 2 tahun doang singkat. Dan setelah Perang Teluk kedua ini selesai, akhirnya PBB mencoba mengusut gitu kan, apakah benar nih kalau memang si Irak ini punya senjata nuklir gitu kan. Tapi ternyata nggak ada, Tidak terbukti ya, meskipun di PBB si Saddam Hussein ini nggak bisa disalahkan ya, tapi si Saddam Hussein ini akhirnya dihakimi sama negaranya sendiri gitu. Ini salah satu rencana licik dari Amerika Serikat ya, dia itu sampai menyewa jaksa yang sangat membenci Saddam Hussein. Jaksanya ini tuh dari dari salah satu keturunan Kurdi. Saddam Hussein kena hukuman setinggi-tingginya, which is kena hukuman mati gitu. Nah itu sebenarnya udah alur cerita Perang Teluk Ketiganya sih ya, kira-kira seperti itu. Oke, jadi sebenarnya Perang Teluk Ketiga ini dimulai karena ada perebutan sengketa ya antara kedua negara, yaitu Irak dan Iran. Kemudian terlibatlah negara lain karena adanya peminjaman uang ya, peminjaman uang untuk biaya perang. Kalau dua negara, satu negara besar dan satu negara kecil, yaitu Arab dan Kuwait gitu. Kemudian Kuwait akan meminta tolong dia kepada negara-negara besar, negara adidaya seperti Amerika Serikat dan sekutunya, sehingga Amerika Serikat seperti mengambil kesempatan dalam kesempitan ya, meracuni rakyat-rakyat yang ada di Irak, sehingga Irak pun membenci presidennya. Dan kita akan melihat bagaimana kepentingan Amerika Serikat hingga dia tuh bisa menaklukkan
menaklukkan kekuasaan di Timur Tengah itu. Kita serahkan kepada Kak Rizky ya. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya ini. Saya izin untuk menjawab. Jadi yang pertama-tama tentunya akan terjadi balance of power. Balance of power itu dimana tadi kan seperti yang kita sudah dijelaskan ya, Iran dan Irak. Nah itu kan mereka sama-sama negara yang kuat, tapi mereka istilahnya saling untuk menahan diri mereka gitu. Jadi biar nggak terjadi adanya konflik, tapi kan kadang-kadang pecah juga orang si Saddam Hussein ini kan seperti dijatuhkan hukuman mati pada 2006 ya. Runtuhnya Saddam Hussein atau Saddam Hussein itu meninggal, tentunya masa pemerintahan juga akan jatuh, juga akan runtuh tuh. Terjadinya inflasi kan, kondisi negara sangat amat panas, kekuasaan lah ya. Itu yang dinamakan dengan vacuum of power gitu ya. Nah, kemudian karena adanya kekosongan kekuasaan itu, yang dimana akhirnya Iran ini mulai untuk mengambil alih perlahan-lahan si Irak. Nah awalnya itu kan emang Amerika Serikat nih yang ingin intinya mengambil alih Irak. Kalau tadi saya sudah dijelaskan, Irak Serikat kan kaya SDA-nya kan, jadi Iran si AS ini mengambil kesempatan dalam kesulitan. Tapi itu ternyata faktanya rencana itu nggak sesuai apa yang diharapkan oleh si AS. Jadi itu malah setelah terjadinya kekosongan kekuasaan itu, si Iran lah yang mengambil alih Irak. Nah tapi Muslim itu dibagi jadi dua, ada Muslim yang Sunni, ada Muslim yang Syiah. Saddam Hussein ini masih menjabat jadi presiden. Nah itu yang Syiah itu lebih banyak 60-65%, sedangkan kalau Sunni itu 20-30%. Saat itu yang jadi elit negaranya itu adalah Muslim yang beragama Sunni gitu. Dan ketika Saddam Hussein ini jatuh kan berarti masyarakat yang Syiah ini punya kesempatan intinya berkuasa gitu. Jadi adanya konflik perang saudara tuh di situ. Setelah Amerika ini menginvasi si Irak ini, banyak tuh intelijen dari Amerika Serikat yang mencari tahu apakah benar nih keadaannya seperti yang ditudingkan oleh pemerintahan Amerika Serikat. Mencari bukti. Nah setelah dicari bukti kan ternyata nggak ada tuh bukti yang kuat bahwa si Osama ini bekerja sama dengan Saddam Hussein. Itu nggak ada. Global itu mulai mempertanyakan kredibilitasnya AS. Benar nih AS ini ngomong tapi nggak ada buktinya seperti itu. Jadi makanya saat itu PBB pun mulai turun untuk mempertanyakan apakah AS ini benar gitu atas tudingan yang diajukan. Apalagi sampai menyebabkan konflik yang berkepanjangan, adanya perang saudara. Nah pokoknya kondisi Irak ini sangat amat memprihatinkan ya setelah perang itu. Dari segi politik, Irak ini memang setelah perang dia sangat memprihatinkan dan adanya kekacauan ya, karena seperti yang Rizky bilang tadi bahwa adanya tentang perang saudara antara Sunni dengan Syiah, antara mayoritas dengan minoritas, itu sangat meyakinkan Amerika Serikat untuk bisa memecah belah Irak. Tapi ternyata Amerika Serikat tidak berhasil untuk merebut wilayah Irak. Yang berhasil justru adalah Iran, orang atau negara pertama ya yang memperebutkan wilayah yang memiliki masalah tentang sengketa kepada Irak. Apakah rakyat saat itu menderita? Apakah tetap mereka mendapatkan pendidikan? Kita lihat dengan dia, Risma. Oke, baik. Jadi di sini saya sedikit menjelaskan tentang dampak ke pendidikan pada saat itu. Jadi dampaknya itu gak hanya untuk tentara-tentara atau orang dewasa saja, tapi ya itu berdampak pada anak-anak ya, anak-anaknya. Karena seperti yang kita tahu, kalau misalnya perang itu pasti sangat merugikan isi negaranya. Gak cuma orang-orang dewasanya juga, gak cuma pendidikannya juga, tapi kayak bayi-bayi yang baru lahir itu juga dampaknya. Iya, pasti kena dampaknya juga. Juga ada kemunduran ya, kemunduran pendidikan, karena yang harusnya warga-warga mendapatkan pendidikan secara layak, jadi dia nggak dapat. Itu kan nggak hanya mematikan pada saat itu aja ya, tapi mematikan ke jangka depannya, karena anak-anak Mesir itu nggak punya masa depan ke depannya yang harus belajar, jadi nggak belajar dan dia kehilangan segala-galanya, susah cari kerja dan lain-lainnya. Keluarganya juga, sehingga menimbulkan adanya dampak trauma sosial. Dari kasus-kasus ini, yaitu kasus perang Teluk 1, perang Teluk 2, perang Teluk 3, dapat disimpulkan bahwa kemenangan militer itu bukanlah kemenangan yang harus diagungkan gitu. Justru yang harus kita perhatikan di sini ketika adanya perang ialah para sosial dan para rakyat-rakyatnya. Karena dari perang itu akan terjadi yang namanya trauma sosial, akan terjadi yang namanya kemunduran masa-masa modern ya. Hikmahnya adalah jika ada negara yang sedang berperang dengan negara lain ya, kita tuh nggak boleh ada yang namanya perang saudara.
Karena dengan adanya perang saudara itu malah memperpecah wilayah negara kita gitu, seperti keadaan Irak sekarang. Baik, terima kasih kepada para tiga pakar hebat, terima kasih juga kepada para pemirsa yang sudah menyaksikan talk show Grow Logic ini. Semoga bermanfaat dan bye-bye! Dadah!